Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 24. Syahnas tertawa kecil. Anda jangan serius begitu, Nyonya. Saya hanya bercanda, katanya. Hampir saja jantung Elisa hampir copot. Ia kira Syahnas akan mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut, ternyata hanya bercanda. Siapa peduli dengan paras, Nyonya? Kalau tidak bekerja, mana bisa punya uang? Lalu untuk makan juga perlu biaya, tepis Syahnas. Nyonya Elisa, kenapa Anda di sini? Biarkan itu pekerjaan untuk Syahnas saja. Mamita yang baru kembali, terkejut, melihat majikan kesayangannya ada di sana. Apalagi Elisa terlihat sedang bekerja. Kamu ini kenapa, Mamita? Jangan berlebihan begitu, aku hanya mengiris bawang, ucap Elisa sambil terkekeh mendengar kekhawatiran pelayan parubaya itu. Sudah, Nyonya. Hentikan. Anda tidak boleh seperti ini. Mamita merebut paksa pisau yang Elisa pegang. Ia menjauhkan bahan makanan dari jangkauan sang Nyonya. Nyonya, lebih baik Anda kembali ke kamar atau menunggu di ruang tengah. Nanti, setelah menu sarapan selesai, saya akan memanggil Anda kembali. Ah, aku bosan, Mamita. Jendra tidak ada. Aku tidak tahu dia kemana, waktu bangun dia sudah pergi dari kamar, keluh Elisa dengan nada sedikit bermanja. Tuan ada di belakang, sedang mengecek kolam ikan yang sudah lama tidak dibersihkan. Nanti biar saya panggilkan, Anda tunggu saja di ruang tamu. Nyonya, pinta Mamita. Ia membawa Elisa menuju ke ruang tengah. Sekilas ia menoleh ke belakang, memandang Syahnas seolah ingin memperingatkannya. Syahnas tak bisa berbuat apa-apa, ia juga melakukan apa yang memang Jendra kehendaki. Siang yang terik, tak menyurutkan Syahnas menjemur lembaran tirai yang baru saja selesai dicuci. Seperti biasa. Setiap bulan tirai-tirai yang ada di rumah utama akan diganti, dan tirai lama akan dicuci. Kali ini ia kebagian untuk menjemur, sementara yang lain ada yang mencuci. Ponsel di kantongnya tiba-tiba bergetar, ia berhenti sejenak dan mengambil ponselnya. Ternyata telepon dari Rania, ibunya Jendra. Ia tampak terkejut mendapat telepon tersebut. Halo, sapanya dengan nada yang terdengar sedikit kaku. Sudah lama rasanya ia tidak bertemu dan berbicara dengan Rania. Halo, Syahnas, apa kabar? Tanya Rania dari seberang telepon. Saya baik-baik saja, jawabnya dengan nada yang masih kikuk. Kamu biasa saja bicara denganku. Tidak perlu seperti ini, pinta Rania. Syahnas agak ragu. Dulu memang ia dekat dengan Rania sampai memanggilnya Mama. Tapi, ketika menantu sebenarnya sudah muncul, ia merasa tidak pantas lagi berbicara seenaknya kepada Rania. Maaf, Nyonya. Saya sepertinya tidak bisa, kata Syahnas. Ia hanya ingin menjadi orang yang tahu posisi. Aku sudah tahu semuanya. Jendra sudah mengatakan kalau Elisa sudah sembuh. Aku sangat bersyukur untuk itu. Jadi, Jendra masih mempertahankanmu di sana? Iya, jawab Syahnas dengan nada lirih. Tidak mungkin juga Rania tidak tahu apa-apa tentang kehidupan di rumah itu. Hah? Aku tidak paham apa yang anak itu inginkan. Pasti sulit untukmu, Syahnas. Kalau kamu mau pergi, seharusnya pergi saja, tak perlu selalu menuruti Jendra. Sementara ini aku tidak bisa pulang karena kondisiku yang sulit. Keponakanku kecelakaan, dan kakakku terkena stroke separuh badan. Aku tidak bisa meninggalkan mereka, aku harap kamu bisa bertahan di sana. Syahnas tidak menyangka, jika Rania tetap baik kepadanya. Sejak awal kedatangan Syahnas ke rumah itu, Rania tidak pernah protes atau marah padanya. Ia kira Rania ingin menyuruhnya pergi dari rumah itu. Iya, saya akan berusaha untuk kuat dan bertahan, ucap Syahnas. Aku tegaskan sekali lagi, Syahnas. Kamu tidak perlu selalu mengikuti kemauan Jendra. Turuti saja kata hatimu, nasihat Rania. Baik, Nyonya. Akan saya ingat. Padahal sudah aku suruh seperti biasa saja. Panggil aku Mama. Kenapa kamu terus seperti itu? Syahnas terdiam. Ia benar-benar merasa tidak pantas memanggil Rania dengan sebutan itu.
Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Ada dokter datang, pamit Rania. Iya. Syahnas mengakhiri panggilan telepon, dan menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku celana. Ia menghela napas, lalu melanjutkan pekerjaannya. Matahari terasa semakin terik, sementara pekerjaannya masih cukup banyak dan harus dilakukan sendiri. Beberapa kali ia mengusap keringat yang menetes di wajahnya. Apa pekerjaanmu belum selesai? Tanya Mamita dengan raut wajah datar seperti biasa. Mamita. Belum, ini masih banyak, jawab Syahnas. Sudah, tinggalkan saja pekerjaannya. Perintah Mamita. Syahnas melebarkan mata. Tapi ini belum selesai, ujarnya. Biar yang lain saja meneruskannya. Kamu dipanggil Tuan Jendra ke ruang kerjanya sekarang juga, kata Mamita dengan ekspresi yang masih datar. Ah, iya, kata Syahnas seraya meninggalkan sisa pekerjaannya. Ia melepaskan apron yang digunakan untuk melindungi pakaiannya, lalu berjalan menuju ke rumah utama. Entah apa yang Jendra mau sampai berani memanggilnya datang. Di rumah utama, para pelayan sibuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Sekilas, ia lihat beberapa pelayan sempat melirik ke arahnya lalu membuang pandangannya. Permisi, kata Syahnas saat membuka pintu ruang kerja, yang terletak di lantai bawah dekat dengan ruang tengah itu. Masuk. Perintah Jendra. Tampak lelaki itu sedang duduk di area meja kerjanya sembari menghisap udutnya. Tuan butuh apa sampai memanggil saya? Tanya Syahnas sembari menundukkan pandangannya. Mandilah, aku ingin kamu. Kata Jendra tanpa basa-basi. Syahnas tertegun di tempat, kedua tangannya dikepalkan. Tunggu apa lagi? Aku tidak punya banyak waktu, karena harus kembali ke kantor lagi. Apa perlu aku bantu mandikan supaya lebih cepat? Tanya Jendra. Tidak perlu. Saya mandi sendiri saja. Syahnas langsung berlari pergi menuju ke arah kamar mandi. Ia buru-buru melepaskan pakaiannya, supaya bisa segera mandi dan menyelesaikan tugasnya. Siang ini sangat panas, aku juga jadi mau mandi. Ucapan Jendra membuat Syahnas terperanjat. Ia sama sekali tidak mengira, lelaki itu akan menyusulnya ke kamar mandi. Refleks ia menutupi bagian tubuhnya yang sudah terlanjur terbuka. Tanpa malu-malu, Jendra melepaskan seluruh pakaiannya. Ia berjalan menghampiri Syahnas dan memeluknya. Adegan panas di bawah guyuran air shower pun akhirnya terjadi. Seakan ada gelora yang membara, serta dinetralkan dengan kesegaran air yang mengalir. Percintaan mereka tak berhenti sampai di sana. Jendra masih mengulanginya, saat membawanya ke atas ranjang. Aku akan keluar lebih dulu. Kamu menyusul setelah 15 menit, kenakan pakaianmu lagi dengan baik. Pesan Jendra masih Syahnas ingat. Ia bertahan lebih lama, menunggu Jendra keluar lebih dulu dari sana. Tujuannya sudah jelas, Jendra tidak ingin Elisa tahu apa yang sudah mereka lakukan. Syahnas kembali mengenakan pakaiannya. Tak lupa ia mengeringkan rambutnya yang basah dan menatanya kembali dengan rapi. Jendra pulang hanya untuk meminta jatah darinya. Meskipun kurang dari 1 jam, tubuhnya terasa remuk, lelah tak berdaya. Usai memastikan dandanannya telah kembali rapi. Ia melangkah keluar dari ruang kerja Jendra, dan berniat kembali ke kamarnya di paviliun belakang. Kamu kenapa, Syahnas? Kenapa cara jalanmu aneh begitu? Syahnas terkejut mendengar suara Elisa di dekat pintu ruangan itu. Elisa memandang heran kepadanya. Kamu? Habis dari dalam ruang kerja Jendra? Tanyanya memastikan. Ah, iya, Nyonya. Saya baru saja selesai membersihkannya, tadi saya tidak sengaja tersandung sesuatu, kilas Syahnas. Benarkah? Memang kamu tersandung apa sampai seperti itu? Apa perlu aku panggilkan dokter? Tanya Elisa. Tidak perlu, Nyonya. Saya yakin nanti akan sembuh sendiri, tolak Syahnas. Elisa agaknya masih penasaran. Namun, alasannya seperti bisa diterima sehingga ia mangguk-mangguk. Kenapa sepertinya hanya kamu pelayan yang paling rajin di sini? Apapun pekerjaannya, kamu terus yang disuruh. Padahal ada banyak pelayan di sini, telisik Elisa yang mulai curiga. Maaf, Nyonya. Mungkin itu hanya kebetulan saja, pelayan yang lain juga sibuk bekerja.
Rumah ini sangat luas jadi semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing, kilah Syahnas. Mungkin memang aku yang kurang paham dengan rumah ini. Ya sudah, kamu kembali saja bekerja. Perintah Elisa menyudahi rasa penasarannya. Syahnas pamit kembali ke belakang. Cara jalannya yang tidak biasa membuat Elisa kembali memperhatikannya. Entah mengapa, Syahnas berjalan seperti sembari menahan sakit. Apa benar dia hanya tersandung? Kenapa seperti orang yang baru? Elisa mencoba menepis pikirannya yang tidak-tidak. Elisa membuka matanya, menggeliatkan badan saat terbangun di pagi hari. Seperti biasa, di sampingnya sudah tidak ada Jendra. Ia heran kenapa lelaki itu selalu bangun lebih awal darinya. Di atas meja sudah tersedia secangkir teh yang masih hangat, terlihat dari kepulan asap yang keluar dari dalamnya. Segera Elisa beranjak dari atas ranjang meraih cangkir teh kesukaannya. Sudah menjadi kebiasaannya menikmati teh saat bangun tidur. Ia mengecek area kamar mandi, berharap bisa menemukan suaminya di sana. Ternyata tidak ada tanda-tanda apapun, suaminya tidak ada. Elisa membawa cangkir tehnya menuju ke arah jendela, menikmati kehangatan minuman itu sambil memandang taman samping rumah. Terlihat pelayan yang sedang bersih-bersih di sana. Ia memperhatikan pelayan itu secara seksama, ternyata Syahnas. Dari cara jalannya terlihat aneh. Beberapa kali ia memergoki pelayan itu berjalan seperti menahan sakit. Paling sering ia lihat, Syahnas keluar dari ruang kerja suaminya dengan cara jalan seperti itu. Kenapa dia sebenarnya? Masa setiap hari kesandung, gumam Elisa heran sembari menikmati tehnya. Selama berada di sana, ia memang tak pernah melihat Syahnas bersikap aneh. Pelayan itu bersikap biasa saja, hanya sesekali saja ia merasa cara jalannya aneh. "Oh, sayang, kamu sudah bangun?" Sapaan Jendra mengagetkan Elisa. Wanita itu tersenyum melihat kedatangan suaminya, ia meletakkan minumannya di sisi jendela. "Kamu sedang apa?" tanya Jendra seraya mendekat dan memeluk istrinya. "Aku hanya sedang menikmati teh saja," jawab Elisa dengan senang ketika dipeluk oleh suaminya. Ia merasakan kenyamanan dalam dekapan lelaki itu. Jendra melirikkan matanya ke arah jendela, menatap Syahnas yang tampak di sana. Semalam lagi-lagi ia menghabiskan waktunya di kamar kecil paviliun belakang tempat wanita itu tinggal. Ia masih saja belum bisa melepaskan wanita itu darinya. Syahnas sudah menjadi bagian yang cukup penting untuknya, meskipun Elisa sudah kembali pulih. "Sayang, aku mau jalan-jalan ke pantai hari ini," rengek Elisa. Setiap akhir pekan, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan Jendra, yang selalu sibuk bekerja. "Apa tidak sebaiknya kita istirahat saja di rumah? Aku bisa menemanimu berenang," ucap Jendra. Elisa melepaskan pelukannya. Ia memasang wajah memelas dengan bibir yang sengaja dimanyunkan. "Aku bisa mati kebosanan kalau di rumah terus. Aku sudah cukup sehat untuk pergi keluar." Melihat rengekan Elisa membuat Jendra luluh, ia menepuk-nepuk kepala wanita itu. "Baiklah, nanti kita pergi ke laut. Aku akan menyuruh Mamita untuk memberitahu Syahnas dan Ida supaya ikut." Elisa mengernyitkan dahi, "Kenapa harus mereka? Sepertinya setiap kali kita pergi, mereka ya selalu ikut. Apa tidak ada pelayan lain yang bisa diajak?" Gumamnya heran. Mereka pelayan yang paling muda di sini, belum dibebani dengan anak. Mereka juga paling tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, Syahnas salah satu pelayan yang sangat perhatian menjagamu selama sakit. "Mungkin kamu tidak tahu," ucap Jendra. "Benarkah?" tanya Elisa memastikan. Ia memang tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya selama 3 tahun koma. Jendra mengangguk. "Dia yang selalu menggantikan perawat untuk merawatmu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Mamita," kata Jendra. Elisa merenung sejenak, rasanya ia merasa bersalah telah curiga kepada Syahnas. Ia juga tahu Syahnas selama ini selalu bersikap baik kepadanya, tidak ada hal menjengkelkan yang pernah dilakukan. Hanya saja, entah mengapa ia seperti ada sesuatu pada pelayan itu. "Tapi, aku kasihan kepadanya. Sepertinya dia tidak terlalu sehat akhir-akhir ini," kata Elisa. "Tidak terlalu sehat? Apa maksudmu?" tanya Jendra heran. Menurutnya, tidak ada yang aneh dengan Syahnas, dia selalu terlihat sehat dan baik-baik saja. Cara jalannya itu aneh, sayang. Seperti menahan sakit.
Waktu aku tanya sih katanya karena tersandung sesuatu. Jendra menelan ludah mendengar ucapan istrinya, ia merasa harus lebih berhati-hati. Apa yang terjadi dengan Syahnas pastilah karena perbuatannya. Ia selalu berusaha melakukan dengan aman, mencari kelengahan Elisa. Seperti saat malam Elisa telah tertidur, ia akan menyelinap ke kamar milik Syahnas. Ia tahu jika Elisa masih rutin mengkonsumsi obat dan salah satunya obat tidur. Saat ia pulang siang dari kantor, ia beralasan ada pekerjaan penting. Elisa tahu persis ia tidak bisa diganggu saat fokus kerja. Elisa tidak akan berani masuk ke ruang kerjanya. Lalu, ia suruh Syahnas tetap di sana sampai beberapa waktu, setelah ia keluar dengan alasan untuk membersihkan ruangannya. Ia tidak menyangka istrinya mulai mencurigai Syahnas. Mungkin dia memang benar tersandung, kilah Jendra. Masa tersandung setiap hari, sayang. Elisa masih merasa aneh akan hal itu. Sudahlah, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Lagi pula, dia masih kelihatan baik-baik saja. Lebih baik ayo bersiap-siap ke pantai. Aku akan berbicara dengan Mamita dulu, kata Jendra seraya mencium kening istrinya lalu kembali pergi keluar dari kamar. Elisa menghela napas panjang. Ia kembali memandang ke arah jendela, memperhatikan Syahnas yang masih menyapu di belakang. Sosok wanita itu masih saja membuatnya penasaran. Aku dan Elisa mau pergi ke pantai hari ini, kata Jendra kepada Mamita di area pavilion belakang. Baik, Tuan. Saya akan menyiapkan semuanya dan memberitahu Lana dan Ida untuk menemani, kata Mamita. Tidak. Biarkan Syahnas dan Ida yang ikut, tegas Jendra. Mamita terdiam dan melebarkan matanya. Tapi, Tuan, Syahnas masih sibuk melakukan pekerjaan, kilahnya. Sebenarnya Mamita juga sudah bosan, menuruti kemauan Jendra untuk mengikutkan Syahnas. Bersambung.